Kemudian Antasari mendapatkan gerasi dari Presiden Joko Widodo berdasarkan keputusan Presiden nomor 1G tahun 2017. Antasari mendapatkan pemotongan masa tahanan 6 tahun dari 18 tahun masa tahanan yang harus dijalaninya. Antasari pun sempat diundang ke istana bertemu langsung dengan Presiden Joko Widodo. Tudingan Antasari langsung ditanggapi mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam akun media sosialnya, @SBY-Yudhoyono, SBY menyebut gerasi yang diberikan Jokowi kepada Antasari bermuatan politik dan ada misi menyerang serta mendiskreditkan dirinya. SBY juga menggelar konferensi pers guna menanggapi tuduhan Antasari Azhar. SBY membantah semua tuduhan Antasari dan menegaskan pernyataan Antasari ditujukan semata-mata untuk menghancurkan elektabilitas putranya, Agus Harimurti Yudhoyono, pada detik-detik jelang pemungutan suara pemilihan kepala daerah DKI Jakarta. Dalam harus mengatakan luar biasa politik ini, luar biasa negara kita sekarang ini. Setelah sejak November saya SBY terus diserang dan dihancurkan nama baik saya, perjuangan jelas sekali agar elektabilitas Agus Harimurti drop tahun lalu dan kemudian kalah dalam pilkada. Tapi nampaknya masih belum puas, karena hari ini harus menghancurkan nama SBY dan AHY di jam-jam terakhir sebelum pemungutan suara. I hate to say, politik ini kasar, kurang berkeadaban. Tak hanya menyanggah tudingan Antasari Azhar, tim kuasa hukum SBY pun langsung melakukan upaya hukum dengan melaporkan balik Antasari Azhar ke Bareskrim Mabes Polri dengan tuduhan pencemaran nama baik. Terus saja menyampaikan surat laporan dari Pak SBY terhadap fitnah dan pencemaran nama baik yang dilakukan saudara Antasari Azhar. Jadi tanda terima laporan sudah kita terima, mungkin kalau mau lihat ya sekedar ya. Jadi selanjutnya jam 9 kurang lebih besok jam 9 pagi akan ada gelar perkara sehubungan laporan kami. Nah, untuk hari ini ya, jadi hal-hal lain ini Pak SBY akan melakukan press conference pada jam 9 ini. Ya, pemirsa, kasus hukum Antasari Azhar ini sudah lama berlalu tapi mengemuka kembali. Masih banyak misteri, mulai dari kriminalisasi sampai politisasi, begitu ya. Kita akan membahasnya saat ini, pemirsa, bersama narasumber. Sudah ada Pak Roy Suryo, Waketum Partai Demokrat. Selamat malam. Malam. Ya. Kemudian Pak Ferdinand Huta Hayan, tim kuasa hukum SBY. Selamat malam. Selamat malam. Ya, dan ada Pak Boyamin, kuasa hukum Antasari Azhar. Selamat malam. Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik. Mungkin pertama ke Pak Boyamin dulu ya. Ini mengapa motivasinya begitu menjelang pilkada begitu langsung mengeluarkan statement, termasuk tadi itu ada menyebut nama Haritanu begitu, meskipun itu tidak ada kaitannya sebenarnya dengan kasus rekayasa kasusnya. Ya, rasanya kok nikmat atau tidak nikmat itu ya persepsi lah gitu kira-kira. Tapi kalau momentum ya bisa dimaknai macam-macam. Tapi bahwa janji Pak Antasari Azhar itu kan memang setelah keluar waktu bebas bersyarat itu menyatakan nanti 3 bulan saya pulang ke Palembang dulu, terus umroh Januari, terus Februari beberapa kesempatan begitu, nanti juga capek segala macam, sehingga itu kan 3 bulan. Kalau bicara 3 bulan pasnya harusnya tanggal 10 atau tanggal 11. Kalau tanggal 14 itu kan karena sudah agak molor dikit itu kan. Jadi gitu loh, kalau bisa pas-pasan karena itu permintaan dari keluarga almarhum lewat Andi Samsudin, udah tanggal 14 saja pas ketembaknya kakak saya. Gitu loh. Jadi karena Valentine. Ya, kalau itu dipahami Valentine juga bisa terus secara politik katanya ini menjelang hari H coblosan. Serangan gitu. fajar ya. Iya, boleh-boleh aja lah. Saya kan tidak melarang orang berpendapat kan gitu kan. Kalau saya mewakili Pak Antasari dalam pengertian kuasa hukum dari sisi kacamata hukum itu aja, bahwa dulu memang bahasanya Pak Antasari itu kan ketika keluar pun ikhlas, tidak dendam. Oh iya, tidak dendam. Tapi bahwa keluarga korban lewat Andi Samsudin selalu menagih, bahkan ngomongnya sangat keras, jangan menari di atas mayat kakak saya.
Anda sudah dapat keadilan dengan keluar, tapi keadilan bagi keluarga saya bagaimana, kakak saya bagaimana? Ada punya bukti nggak ini Antasari mengungkap bahwa dirinya dikriminalisasi? Ya itu kan dari sisi itu saya bagian hukumnya mencoba mendrafting menganalisa dari berkas perkara, terutama yang SMS itu kan gitu kan, bahwa SMS itu menjadikan bahkan dakwaan, motivasinya berasal dari SMS itu. Tapi setelah dalam persidangan dan berkas itu kemudian kita runut bahwa itu ternyata tidak ada print outnya, tidak dipindah ke flash disk, juga tidak dipoto bentuk ini handphonenya yang sedang tampil SMS-nya. Artinya kan SMS itu memang tidak ada. Nah, kok tidak ada ini bagaimana? Apakah ini memang aslinya tidak ada atau diada-adakan? Bagaimana ini berkaitan dengan sesuatu bukti ini? Baik Pak Ferdinand, soal kriminalisasi atau kejanggalan dalam kasus Antasari Azhar ini memang sudah banyak sekali ya kita lihat begitu dalam prosesnya begitu. Dan kalau memang ada rekayasa seperti itu memang biasanya harus melibatkan penguasa begitu kan Pak Ferdinand? Ya, yang pertama bahwa kita sampaikan bahwa Pak SBY, kita mewakili kepentingan hukum beliau, telah melaporkan Pak Antasari Azhar ya ke Barreskrim Polri atas tuduhan dugaan pencemaran nama baik dan fitnah sesuai KUHP 310 dan 311. Nah, yang kedua yang ingin kita sampaikan justru sebetulnya kalau kita mengikuti perkembangan kasus Antasari dari mulai awal penyelidikan hingga proses PK 2 kali, artinya ini sudah satu kali Pak Ferdinand. Satu kali. Jadi artinya belum sempat yang kedua. Artinya apa? Tidak ada lagi yang janggal di dalam proses hukum itu, karena mulai dari proses penyelidikan hingga PK semua kan keputusan itu menguatkan keputusan pengadilan tingkat pertama. Artinya bagi kita yang memang mengikuti proses hukum ini, kita mengakui dan menghormati. Tapi waktu itu kan belum ganti rezim, masih. Ini bukan masalah rezim, ini bukan masalah rezim, yang dituduh oleh Antasari Azhar. Tetapi adalah proses penegakan hukum. Kita janganlah meremehkan pekerjaan para penyidik polisi, ya, penyidikan sampai penuntutan. Bahkan saya dengar informasinya waktu jaksa mengajukan rentut itu, jaksa agungnya pun hadir pada saat itu dan semua jaksa agung muda akhirnya memutuskan karena sebegitu yakinnya para jaksa ini bahwa keterlibatan Antasari itu memang nyata, sampai diajukanlah rencana penuntutan itu hukuman mati, dan terbukti pada saat tuntutan itu kan tuntutannya hukuman mati. Artinya apa? Proses hukum ini tidak ada yang janggal bagi kita. Justru sekarang yang janggal adalah bagi kita itu sikap Antasari. Kenapa beliau sekarang kita anggap ini berhalusinasi dengan menyampaikan bahwa ada SMS begini, kemudian saya direkayasa dikriminalisasi, tetapi laporannya Pak Antasari Azhar kemarin itu bukan melaporkan SBY, bukan melaporkan Haritanu, tetapi dia melaporkan proses penyelidikan ke Polri bahwa ada yang tidak beres. Kalau memang beliau sudah yakin dengan tuduhannya, kenapa tidak melaporkan Pak SBY dan Haritanu saja ke kepolisian mengkriminalisasi dia gitu loh. Ya, jadi mengapa ya langsung begitu? Jadi sikap Antasari yang janggal bagi kita. Seperti itu opini lah sebenarnya ya, karena yang justru yang dilaporkan masalah SMS itu. Sebelum kan? itu saya terima kasih kepada Pak Ferdinand, juga tim kuasa hukum Pak SBY begitu, yang juga sudah menempuh upaya hukum dengan melaporkan pencemaran nama baik itu. Ini akan beririsan terus, dan saya terima kasih malahan. Justru dari sisi itulah kita memang ini negara hukum, dan saya menghormati dan mempersilahkan itu ditempuh gitu loh. Jadi tidak ada persoalan kok. Jadi itu pun kami sangat menghormati dan mempersilahkan itu, sehingga mana yang ini nanti akan saling beririsan gitu ya, loh. itu mengapa tidak melaporkan SBY saja kalau memang benar mereka ya? Itu kan saya selaku kuasa hukum pada posisi yang dilaporkan dalam penyelidikan, sehingga kosong yang kita laporkan, karena ini proses yang bisa mengarah kepada banyak hal, kita sebut halusinasi, kemudian menjadi desain politik bahwa itu yang merasakan Pak Antasari itu bahwa dia menyatakan malam-malam ditemui yang disebut tadi ya misalnya. Nah itu kan yang tahu dan merasakan kan Pak Antasari. Saya kenal aja belum waktu itu kan tapi bahwa itu disampaikan itu kan Pak Antasari yang merasakan dan mengalami itu gitu loh, dan disampaikan. Dan kalau toh itu nanti tidak terbukti misalnya gitu kan, itu konsekuensinya juga saya yakin diketahui oleh Pak Antasari. Maka seorang Pak Antasari tidak mungkin lah itu menyampaikan tidak ada fakta itu gitu kan. Berarti basis laporannya hanya perasaan ya, bukan faktual ya. Fakta SMS memang tidak ada kok, gimana? Nah, itu nggak dilaporkan. Jadi soal pertemuan Haritanu itu bukan itu kan laporannya. Ini dilaporkan soal SMS. Begitu. Soal SMS, soal baju korban yang hilang tidak dimasukkan dalam daftar bukti gitu loh. Dan firm bahwa SMS itu tidak ada, tapi kok itu bisa-bisa muncul di dakwaan. Saya
Pak Roy Suryo ya, tapi kita harus break dulu ya. Setelah lagi juga akan ada Pak Masinton Pasaribu yang bergabung bersama kita setelah pesan-pesan berikut ini pemirsa. Kali bersama kami dalam pro dan kontra masih menyoroti kasus Antasari versus SBY. Begitu judulnya ya. Selamat datang juga nih Pak Masinton Pasaribu. Iya, terima kasih Mbak Rama. Iya. Dan selanjutnya saya ke Pak Roy Suryo dulu ya, menanggapi tadi itu ya, bahwa memang kita tahu semua lah Pak, memang banyak kejanggalan meskipun kemudian proses hukum tadi itu sampai PK diputuskan, tetapi kan ini tidak bisa, bukan tidak mungkin begitu ada intervensi. Bukan hanya kejanggalan ya, untung Pak Masinton datang. Kalau enggak tadi mau saya gunakan analogi ini. Kita berdiskusi berempat sebenarnya. Berlima dengan Mbak Rama, dengan hantu. Gitu. Karena yang dibicarakan dalam kasusnya Pak Antasari itu kan kayak kita mencari-cari hantu. Gitu. Ya kan? Semuanya coba gak jelas. Ya kan? Siapa yang merekayasa, buktinya apa, dan kemudian menyebut, sebenarnya disebut Pak Antasari ketika dalam rekaman itu sudah saya transkripkan, itu juga tidak langsung menyebut Pak SBY awalnya. Cikeas menemui atau mengutus Pak Haritano, gitu kan, gitu. Cikeas terus beliau memancing, itulah pinternya, ya kan, beliau kan orang hukum, tahu pastilah gitu ya, Mas Ferdinand sama Mas Ferdinand pasti tahu itu maksudnya, karena yang bilang itu Pak SBY maksudnya gitu. Ya jadi menurut saya memang sangat kental politisasinya. Ya, kalau tadi kita hormati misalnya tadi menunggu 3 bulan dan lain sebagainya, tapi yang saya sayangkan memang terlalu cepat dan mohon maaf kalau saya bilang. Malah saya menyayangkan Pak Antasari yang kelihatan betul ya agak kotor gitu loh tangannya gitu loh. Karena apa? Begitu lepas harusnya kan ya mungkin madep Pandito Ratu dulu gitu ya. Artinya bersikap bijaksana dulu ya. Kemudian mungkin naik, apalagi kan beliau kan mau nyalek nantinya mau kan harus naik dulu lah popularitasnya. Jangan cepat-cepat sudah diterima. Meskipun penerimaannya itu konon pengajuan suratnya lama ya, diterima Pak Jokowi, kemudian diterima itu ya dibocorin dikit, dibukain pintunya gitu, jadi supaya orang bisa motret. Nah setelah itu datang ke debat kedua pada tanggal 27 Januari. Gitu ya? Iya, duduk di depan, duduk di kursi VIP undangan KPU. Nah itu kan sebenarnya bukan kursinya gitu loh ya, duduk di situ dan kemudian ketika teman-teman wajar ya, teman-teman ditanya seneng nggak kalau kemasukan Pak Antasari gitu. Wah seneng gitu gini, dan Pak Antasari menyebut pasti bahwa beliau akan masuk partai. Ini kan memang terus jadi yang tadinya mungkin wah ini hebat ini, habis udah langsung kelihatan. Jadi ya dengan segala hormat kami pun dari Partai Demokrat memandang ini politisasinya kental sekali, apalagi kemudian ya dilakukan sehari ya sebelum pilkada. Ya ibaratnya kalau bahasa anak-anak di WA-nya sekarang tuh lucu bingit sini, nembaknya pas Valentine pas kena gitu. Memang apa kena kan? Jadi kalau tidak kemudian dijawab ya itu akan kemudian menjadi viral. Kena maksudnya ya, akan mempengaruhi elektabilitas begitu ya kenanya. Karena itu maksudnya Pak SBY harus menjawab. Dan memang saya pun saat itu juga yang juga ada di situ menyatakan itu kan sedang nggak enak sekali sebenarnya suasana kami sedang zikir, bergembira kami berdoa menyambut kedatangan Mas Agus Harimurti Yudhoyono yang pulang dari umroh. Tiba-tiba harus di tengah-tengah zikir itu kita melakukan press conference. Tapi kalau tidak saat itu dijawab, esok paginya sudah pilkada, statement atau yang tadi disampaikan oleh Pak Antasari di depan gedung Barreskrim itu akan menjadi dianggap kebenaran, karena pasti sudah nggak mungkin lagi. Mbak bisa bayangkan, kalau andai kata tidak dijawab malam itu, ya, saya tidak bisa di sisi, tapi saya bisa di sisi komunikasinya. Kalau tidak dijawab Pak SBY malam itu, sudah nggak akan ada lagi yang memuat statement Pak SBY. Apalagi kalau kondisinya seperti hari ini, ya, misalnya kemudian sudah pada quick count begitu ya? Iya sudah quick count, muncul setelah SBY tiba-tiba keluar menjawab Antasari. Nah itu kan sudah lewat kan? Lewat momennya. Nah, jadi dari sisi komunikasi, kalau ini sekaligus saya jawab, kenapa ada orang mengatakan kok Bapak kok harus menjawab malam itu? Ya harus dijawab. Terus jawabnya ada lagi yang berkata, Mas, jawabnya kok sok pakai pakaian koko semua gitu. Lah malam itu acara zikir malam itu. Ini saya jawab di Twitter. Jadi bukan mengada-ada. Itu harus dibuka di dalam Mega Kuningan itu ya. Isinya kita memang sedang zikir gitu. Koko semua ya. Iya, jadi ya baik, harus begitu gitu. Baik Pak Masinton, ini politisasinya memang katanya ya, kok serangan fajarnya H-1 gitu langsung melempar bom molotov begitu ya. Pertama kami nggak pernah tahu menau kalau persoalan Pak Antasari ini kan urusan
kami serahkan urusannya itu urusan personal beliau. Beliau sebagai warga negara Indonesia, beliau pengen mencari keadilan untuk dirinya, maka itu adalah tanggung jawab beliau. Tapi diikut-ikutkan loh Pak Masinton. Mohon maaf saya tambahin. Diikut kalau di mana-mana kan selalu ditanya, Pak Antasari pengen masuk mana? Oh saya dulu GMNI. Jadi saya paling cocok. Oh iya, benar. Kalau ditanya hak politiknya ya berhak salah juga. Bisa saja beliau menyebut kemana beliau yang ingin. Cuma kalau kata SBY begitu kan, nggak mungkin lah apa yang dilakukan oleh Antasari tanpa sepengetahuan penguasa, maksudnya. Itu yang menurut saya juga keliru. Apakah Pak Antasari ini kan bukan anak kecil. Beliau pernah jaksa, pernah mimpin KPK. Ya. Apakah, pertanyaannya kemudian kita balik, apakah ketika Pak Antasari mentersangkakan Pak Aulia Pohan atas dasar restu penguasa pada masa itu, kan gimana dong menjawabnya? Iya kan, kalau itu dikaitkan dengan kekuasaan. Nah, maka saya katakan Pak Antasari ini kan bukan anak kecil. Dikaitkan dengan apa yang beliau lakukan, tindakan beliau itu harus dikait-kaitkan dengan ada backing penguasa. Nah itu tadi pertanyaannya kan kemudian kita balik lagi, ketika beliau berani mentersangkakan Pak Aulia Pohan, berani yang kemarin Bapak berani sekali juga. Ketika mentersangkakan Pak Aulia Pohan, apakah pada saat itu atas dasar restu penguasa? Kan itu juga perlu dijawab juga kan gitu kan. Tapi ini sulit untuk ini ya, ketika dilihat tadi itu sudah ketemu dengan presiden dengan pintu dibuka tadi itu. Kemudian fotonya diedarkan. Iya, fotonya diedarkan, kemudian langsung ikut debat segala macam. Ini sulit untuk dipisahkan begitu ya dengan apa ya, baru seakan-akan gerasinya ini memang bermuatan politik begitu. Atau pertanyaannya begini, apa dilarang? Gitu terus. Iya. Kalau beliau mau ketemu presiden kan, presiden welcome saja. Emang gerasi hanya presiden ya yang dilarang juga ya? Yang tadi loh, ketemu presiden dilarang. Terus ikut debatnya dalam itu terus apa dilarang? Gini, kalau ikut debatnya itu memang question mark. Ya, karena kursi itu sebenarnya kursi VIP untuk tamu. Oh iya, KPU kalau ngusir kan gitu. Lo KPU tidak ngusir. Ya ngomong Pak Antasari ya. Lah iya. Ya kebetulan Pak, Bapak duduk di sana kan misalnya begitu. Tidak ngusir. Gitu loh. Atau mungkin dilaporkan ke Bawaslu atau Panwaslu kan gitu, karena ini orang gelap nyelonong misalnya kan gitu. Nyatanya enggak. Hukum itu kan dilarang. Ya. Ada sanksinya. Kan memang enggak dilarang, tapi kalau kata orang Jawa kok kesusu gitu. Itu soal perasaan, soal sense of nopo nggih? Ya. Yang paling cocok ngucapin itu sebenarnya rekan kita itu. Kalau kita undang Bang Ruhut itu paling cocok ya, gitu. Jadi ojo kesusu. Iya kok nampak sekali. Yang sayang politiknya itu. Sayang kita lihat sayang gitu. Jadi kalau nilainya jadi. Kalau kami melihat apapun yang dilakukan beliau itu kan tanggung jawab pribadi beliau. Bahwa umpama beliau ke istana, ya tentu beliau pengen ketemu presiden, prosedurnya sudah diituin dan presiden menerima. Kan tidak ada yang salah dengan itu. Kemudian beliau pengen ikut debat, beliau mendaftarkan dirinya dan kemudian ya pasti dong pasti dapat undangan. Iya kan, pasti dapat undangan. Saya kebetulan masuk dengan beliau sama rombongan. Ada layer satu. Artinya tiba-tiba dikalungi gitu aja. Ya, artinya kan dia dapat name tag itu kan dia dapat undangan. Ya dari tim nomor 2 undangannya. Nah itu dari siapa kita nggak tahu. Beliau kan punya akses sendiri untuk itu kan gitu. Nah jadi kalau dikaitkan dengan politik, saya rasa juga jauh. Karena apapun yang pemberian gerasi itu juga berdasarkan pertimbangan hukum, pertimbangan MA, ya dan juga pertimbangan hukum lainnya. Nah, jadi hak presiden juga begitu kayaknya. Lah iya, itu hak judicial presiden. Baik, yang kita harus break dulu ya. Kita lanjutkan lagi pemirsa, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Anda kembali bersama kami dalam pro dan kontra. Kita lanjutkan, saya ke Pak Boyamin lagi ya. Tadi ada mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada yang salah begitu. Tapi karena mungkin sudah terlibat dalam politik, orang jadi mempertanyakan ini karena memang ada yang dimanfaatkan, benar-benar ingin mengungkap kebenaran atau
dimanfaatkan untuk menyerang lawan politik begitu. Jadi sambil menyerang kelelep lah. Jadi pas kan apapun harus kita pilah. Gitu kan. Saya dalam pengertian kuasa hukum dalam urusan hukum. Kalau urusan politik, orang boleh masuk partai politik apapun sepanjang itu memang ada di Indonesia dan sah. Kan gitu kan. Ya berkali-kali seperti saya sama Pak Suryo gitu, ya saya pengennya masukkan ke P3 sebagai partai saya. Tapi Pak ya. Kuasa hukum dalam case-nya Pak Antasari. Iya. Ya. Tapi ketika Pak Antasari menyampaikan sesuatu di Barreskrim itu nantinya juga menjadi konsekuensi hukum juga. Oh, itu suatu hal yang wajar. Enggak, artinya apapun juga tanggung jawab kuasa hukum. Oh iya, nanti kalau ada konsekuensinya, itu saya pasti juga mendampingi. Kan gitu loh. Hukum Gitu. Jadi itu apapun yang dilakukan orang merampok, mencuri, segala macam, kalau saya jadi kuasa hukumnya, pasti kan saya urusi, saya dampingi. Kan gitu loh. Itu konsekuensi logis. Cuman nggak ada di sana, nggak ada di sana. Loh, kalau dalam pengertian itu, apa tiap hari, tiap menit saya harus dampingi? Kan tidak, kan itu. Tapi apapun konsekuensinya, biasalah saya juga panggil paksa, ditangkap paksa karena dilaporkan pencemaran nama baik di Jambi juga biasa, ditangkap waktu awal-awal demo biasa. Pak Antasari mungkin dilaporkan pencemaran nama baik, Allah balik 3 bulan. Tapi kalau melihat wah jangan-jangan ada yang memanfaatkan ini begitu ya. Pak Antasari itu sudah saya ajari politik sejak zaman di dalam penjara. Bener, saya ajari. Bahkan nanti keluar pun kalau perlu masuk partai politik. Ketahuan nih berarti. Iya. Kalau dalam hal politik itu namanya politik, siapa memanfaatkan siapa? Dan ketika Pak Antasari lurus hukum pun juga belok-belokkan. Kan gitu. Belok-belok pun belum tentu diluruskan. Gitu ya. Itu konsekuensi dari memang supaya tidak artinya jadi korban politik. Orang yang tidak tahu politik akan dimakan politik. Saya jadi begitu memang justru karena Pak Antasari lurus hukum aja menjadi masuk penjara jadi korban politik. Bahasanya begitu. Jadi harus belajar, memang ini proses belajar. Ya memang tadi itu Pak Ferdinand nggak ada yang salah sebenarnya ya. Sepanjang itu memang benar ya yang diungkapkan. Secara formil ya tidak, tetapi secara etika saya pikir sangat tidak tepat ya. Permasalahannya pertama adalah Antasari ini kan kemudian menjadi bebas atas sebuah proses gerasi. Gerasi itu tidak diberikan kalau dia tidak mengakui proses hukum yang telah terjadi. Karena gerasi itu bukan menghilangkan perbuatan pidananya. Persis. Perbuatan pidana itu tetap ada dan proses hukum semua itu yang telah berjalan itu ada. Karena gerasi itu bukanlah bagian dari proses peradilan, tetapi proses di luar peradilan. Artinya segala sesuatu bukan rehabilitasi. Oh bukan, itu berbeda. Artinya apa? Gerasi yang diterima oleh Antasari itu karena dia mengakui dia bersalah di situ. Tidak ada proses itu. Tidak ada pengakuan bersalah. Loh, kalau tidak ada pengakuan bersalah, kenapa mengajukan gerasi? Harusnya mengajukan gerasi, ajukan PK terus dong. Kalau sampai kiamat ajukan gerasi. Mengajukan gerasi mengaku bersalah di mana? Syaratnya kan begitu dong. Nggak ada. Gerasi itu kan tidak menurut saya itu waktu rapat di Kemenko Polhukam bersama banyak ada jaksa segala macam. Ditanyakan, ini ngajukan gerasi tidak ngaku bersalah? Saya cuma ngomong sekatu aja, tunjukkan ketentuan baik undang-undang peraturan pemerintah maupun apa yang mengaku bersalah. Gerasi bukanlah bagian dalam pengajuan gerasi itu. Saya menyebut jelas di situ. Saya nyusun 40 halaman. Saya menyatakan tidak bersalah karena prosesnya begini-begini. Ada kekurangan bukti begini-begini. Saya ajukan. Tapi gerasi itu kan pengampunan begitu ya. Gerasi itu pengampunan di mana? Gerasi itu kan gagasan Pak gerasi. Gerasi itu diberikan ada dalam bentuk perubahan hukuman. Iya, pengurangan hukuman, tidak menghilangkan pidana ketika itu dan tidak menghilangkan proses hukum yang kalau harus mengaku bersalah saya cabut ini. Gitu loh. Betul itu. Saksinya ada. Jadi itu kan masalah logika saja. Yang paling tepat sebenarnya kalau mau dialogin lagi harusnya undang satu lagi yaitu Pak Johan Budi. Saya kemarin ketemu dialognya Pak Johan Budi. Istana ya Pak Boyamin menyatakan bahwa tetap pembelian gerasi dari Istana itu. Oh iya. Karena pengakuan bersalah. Oh enggak ada. Itu ada. Nah artinya sekarang di dalam saya nyusun kok. Masih ada di pengadilan ada, di Mahkamah Agung ada menyatakan tidak bersalah. Berarti ada artinya sekarang begini loh. Sekarang Korbi diberikan juga mengaku tidak bersalah. Saya punya gerasi itu pengurangan hukuman. Nah iya, tapi Korbi juga menyatakan dirinya tidak bersalah, menyatakan dirinya korban dari mafia asal. Tapi dalam proses pengajuan Korbi itu tidak mengaku bersalah. Yamin
kami sampaikan, berbeda. Tidak ngaku bersalah, ada Mengaku bersalah, makanya hukuman dikurangi. Sekarang pun Antasari ini prosesnya sama. Makanya sekarang kita pertanyakan, justru saya relasi yang diberikan Presiden ini bertahan untuk mengajukan sudah selayaknya untuk dicabut, dibatalkan. Kita WA-WA-an aja. Karena ini sudah dibatalkan karena Antasari telah menyimpang dengan melaporkan proses penyelidikan ke Baris Krim. Kalau memang dulu misalnya proses hukum, ada orang yang merampok, masa yang tidak mengaku kemudian proses kasus hukum sidik itu dipukul polisi, apakah pemukulan polisi ini tetap tidak bisa diperkarakan? Kalau SMS ini memang tidak ada, kalau yang melaporkan harusnya jalur PK dong, bukan gerasi. PK itu orang terpidana, kalau merasa tidak bersalah, ya. Dia harusnya mengajukan PK karena toh Mahkamah Konstitusi mengajukan PK bertingkat-tingkat. Yang mengajukan PK itu siapa di undang-undang? Terpidana kan? Lah sekarang Pak Antasari sudah mantan terpidana kok, mantan narapidana sudah tidak bisa gerasi. Lapor polisi. Makanya jangan mengajukan gerasi, harusnya ajukan PK terus. Gerasi saya tidak bersalah. Saya tidak bersalah. Kan gitu. Anda ini logikanya jangan dikirim. Logikanya gimana mengumpulkan fakta? Hukumnya jangan kita bikin diri. Memang fakta. Itu loh. Ya kan Antasari sudah di mantan terpidana katanya. Ya. Tapi kan mengajukan gerasi, apa bedanya gerasi dengan rehabilitasi ya di hukum itu? Kan itu dua hal yang berbeda. Presiden berhak memberikan gerasi dan rehabilitasi setelah mendapat persetujuan Mahkamah Agung. Yang kedua, berhak memberikan abolisi dan amnesti setelah mendapat persetujuan dari DPR. Cuman itu aja. Ya, kenapa nggak minta rehabilitasi tadi kalau nggak bisa? Sekarang saya tanya, rehabilitasi itu kan pada proses gerasi dulu. Karena dia waktu kemarin itu masih narapidana loh ya. Masih menjalani pidana. Sekarang dalam bentuk pengurangan hukuman atau apa? Loh, jelas itu memang undang-undangnya menyatakan hukuman memang tidak menghapuskan pidana. Aku selalu ngomong menyatakan Pak Antasari itu adalah mantan narapidana. Kenapa butuh gerasi? Untuk membuat menjadi mantan narapidana sehingga hak-haknya berarti dia tetap terpidana dong. Iya, tapi ketika terpidana ini tidak ada proses hukum. Tapi ketika SMS tidak ada orang bersumpah palsu diajukan nggak? Jadi seperti Ahok kemarin gitu kan, ketika sendiri tidak terlibat karena dia tetap terpidana. Justru itulah dimulai dari SMS, dari baju korban yang hilang, proyektil yang tidak ada, lalu tidak cocok dengan senjatanya. Enggak, maksudnya sebelum mengajukan gerasi harusnya atas keberatan bukti-bukti itu bisa PK begitu. Sudah PK, ditolak, terus ditolak, maju ke MK, baru dikabulkan. Kan itu kan? Iya, PK lagi. Proses itu kan dalam rangka seperti asimilasi bebas bersyarat. Keburu ada komitmen. Nanti politik terjadi ya wes pada posisi ini menyatakan tidak bersalah sejak awal. Kesimpulan nyatanya dikabulkan banyak sudah. Nanti lapor. Harus kalau tidak bersalah harus mengajukan gerasi menyatakan tidak. Ada kembali di PK bukan gerasi. Lapor polisi boleh aja. Itu hanya minta dikasihani, minta diampuni. Kita sudah on air ya. Tidak bersalah jelas. Ya, baik, saya ke Pak Roy Suryo ya, begitu ya. Sini sudah on air tadi itu. Ya, tapi dan sepanjang off air tadi suasananya kayak gitu. Iya, baik. Tetapi seperti yang dikatakan oleh Pak Boyamin tadi ya, sebenarnya tidak ada yang salah seandainya memang benar Antasari ada muatan politis. Itu kan Antasari juga punya hak politik begitu ya. Persis. Cuma juga. Jadi ini kalau kemudian maksud saya gini, akan kemudian menjadi pertimbangan kepolisian juga, ya. Meskipun ini hak kepolisian. Tapi kalau sekarang Pak Antasari selaku warga, ya, kemudian ingin mendapatkan haknya, misalnya gitu, ingin mendapatkan kembali SMS-nya yang katakanlah dulu yang membuat itu terjadi. Tapi kan proses persidangan itu sudah mulai dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, kemudian sampai MA, bahkan sampai kasasi, kemudian ada PK dan itu inkrah. Gitu. Dan kalau sekarang maksud saya, kenapa harus beliau itu? Ya menurut saya, kenapa harus menyentil Pak SBY terlalu jauh? Kalau ingin meluruskan case-nya, ya sudah ketemu saja, misalnya dengan Kapolda Metro Jaya, dan kebetulan Pak Muhammad Iriawan atau Pak Iwan Bule itu kan dulu ada direktur. Masalahnya, iya, tapi masalahnya Antasari mengatakan bahwa ini direkayasa dan merekayasa dalam. Itulah yang kemudian menjadi sayang. Kuasa hukum pasti juga nanti akan kesulitan ketika kalau yang SMS mungkin malah oke lah, nanti bisa teman-teman IT Pak Agung dan sebagainya itu ya. Tapi kalau kemudian belok ini kemudian ada yang merekayasa dan kemudian langsung menyebut ini penguasa masa lalu atau kemudian Pak SBY, terus malah nyebut nama lain, ada nama Pak Haritanu, kemudian malah kemarin nyebut. Tapi secara logika untuk apa direkayasa kalau
tidak ada kepentingan, ada motifnya. Ya itu halusinasinya Antasari Ashar. Beliau sedang berhalusinasi bahwa beliau sedang menangani satu perkara besar, supaya perkara ini tidak dia apa-apakan, kemudian dia diapa-apakan. Nah itu kan logikanya yang dibangun oleh Antasari Ashar. Tetapi kalau kita bicara fakta-fakta hukum yang sudah terjadi di proses peradilan, semuanya masih ada. Mantan jaksa agungnya masih ada Pak Irwan Supanji, mantan Kapolrinya Pak Bang Bagata. Tapi gantinya hilang, Randinya hilang. Randi katanya Pak Antasari hidup semua itu nanti bisa diminta keterangan atau bersaksi kan gitu. Malah seneng. Justru itu kenapa sekarang kan permasalahannya adalah kenapa mengajukan gerasi kalau merasa tidak bersalah, harusnya mengajukannya PK. Intinya di situ. Kalau saya ingin bantu sebenarnya. Maksudnya saya ingin bantu. Jangan dibantu dong. Bukan. Saya bantu jadi 3 lawan 1. Enggak. Maksud saya supaya semua jelas, supaya masyarakat juga tahu kenapa Pak SBY itu harus menjawab Pak Antasari. Supaya dipisahkan betul. Kasus hukum biarlah berjalan dalam koridor hukum. Jangan kemudian belok ke koridor politik. Yang kemarin terjadi itu kan tuduhan secara politis bahwa seolah-olah ini ada rekayasa masalah. Terus Pak Antasari juga sering nyebut soal IT KPU, menyebut nama orang lain lagi. Cuman juga tuduhan Pak SBY juga politis karena dianggap bahwa Pak Antasari ini ada yang backingin. Nah itu kan juga prematur tuduhan itu. Nah itu yang kita sayangkan dari seorang Presiden ke-6 Pak SBY yang kita hormati. Sebenarnya beliau boleh menyampaikan keberatannya terhadap keterangan Pak Antasari, tapi jangan ditarik. Ini seakan-akan dikaitkan dengan kekuasaan. Ini kan juga ya sebetulnya itu kan menjadi wajar karena apa? Antasari baru sekali terjadi di Republik ini seorang terpidana yang mendapat gerasi, mendapat karpet merah dan berkunjung ke istana dan ngobrol berdua dengan akrab dengan presiden. Kemudian terjadilah manuver-manuver setelah itu dari Antasari. Jadi saya pikir wajar saja Pak SBY kemudian mengartikan seperti itu bahwa ini ada sesuatu motif politik. Dan logis juga. Mestinya Pak Jokowi jangan memberikan panggung di istana kepada Pak Antasari. Jadi sebenarnya baper aja. Informasi yang masuk ke Pak SBY, ya saya tahu persis Pak SBY itu terukur, terstruktur. Kalau dalam bertutur kata, tidak pernah menurut saya miss ya. Termasuk misalnya dulu pernah kita bicarakan soal yang kasus yang kemarin, sekarang nyatanya itu jadi hoax ya. Nyatanya jadi bohong ketika di pengadilan ada layarnya terpidana Ahok itu mengatakan kami punya bukti percakapan antara Pak SBY dengan Pak Ma'ruf Amin ya, dikejar oleh tim kami, buktinya apa? Akhirnya hilang begitu saja. Seolah-olah itu nanti dia bukti. Misalnya kalau mau mengejar itu harus menuntut Pak Ma'ruf Amin, beranikan menuntut Pak Ma'ruf Amin. Nah sekarang kita kembali ke sini. Maksud saya adalah begini, kalau memang ini kasus yang beliau itu pengen mendapatkan kepastian hukum, ayo silakan hukumnya dibuka kembali yang 8 tahun yang lalu, silakan. Ada keberatan ini SBY. Apa yang keberatan? Dengan senang hati. Mumpung orang-orangnya masih ada yang tadi judul Pak Ferdinand. Dan ini kan akan menjadi lucu karena kasus ini kan sudah disidik oleh Polri, kemudian menjadikan Antasari Ashar terpidana 18 tahun. Masa kembali Polri menyidik ulang kasus ini kan menjadi tidak lucu dalam penegakan hukum. Makanya saya sampaikan tadi harusnya kalau Antasari merasa tidak bersalah, biasa kok mesti sudah divonis 17 tahun hukum mati, kembali ke situ harusnya itu biasa. Peninjauan kembali ya. Bukan nebis ini idem gitu, nggak nebis ini idem gitu. Tidak dong, di Amerika itu biasa. Gitu loh. Kasus yang sama. Iya, malah sidang ulang. Biasa negara-negara maju. Kita itu PK itu sidang ulang palsu sebenarnya. Itu aja diributin. Ya nggak boleh. Di Amerika bagaimana? Iya, sidang ulang meremehkan Mahkamah Agung kalau begitu. Justru kalau ada bukti baru, itu di negara Amerika, Inggris itu sidang ulang. Mulai dari nol disidangkan lagi. Kita PK itu semi. PK itu juga kan sidang ulang. Masa yang menyidangkan pengadilan negeri yang memutuskan Mahkamah Agung dan proses itu di Mahkamah Agung. Ini kuasi misalnya. Manapun PK itu adalah kuasi sidang ulang. Jadi ini menjadi sangat heboh jangan kami karena kebetulan kemudian Pak Antasari kalau ingin menyelesaikan hukumnya, selesaikan hukumnya apa ini kan dibulakkan ke politik sehingga kemudian menarik kawan-kawan dari partai PDIP misalnya, kemudian kan harus ikut tertarik ya, kemudian ikut lagi nggak ikut tertarik. Ditarik-tarik tapi kita nggak tertarik sebenarnya. Kalau persoalannya Pak Antasari mencari keadilan buat dirinya dan itu harus kita hormati sebagai warga negara.
bahwa beliau merasakan ada ketidakadilan terhadap dirinya, ya monggo silahkan gitu. Nah, namun tentu apapun langkah beliau juga di satu sisi harus kita hormati dan jangan dikait-kaitkan dengan politik. Ya, tapi mencari keadilan kan tidak malah menyebar fitnah terhadap orang lain. Tidak boleh begitu dong. Mencari keadilan itu tempuhlah proses peradilan. Itu urusan Pak Antasari. Nah, itu dia. Baik, Urusan Pak proses Masinton, peradilan. ini kan ini ya Pak Masinton, paslon nomor 1 sudah gagal nih ya, kan lolos begitu kan ya. Dan mengakui secara tegar, secara kesatria. Ini urusannya apa ini? Enggak, maksud saya. Kalau sudah, ya langsung aja deh. Agus kan udah nggak ikut nih putaran kedua, berarti sudah nggak dikait-kaitkan lagi dong. Berarti Antasari udah nggak akan melemparkan isu-isu lagi. Tenang, kayaknya akan tenang dia. Akan menang dong ya. Apa ini? Kami nggak tahu itu langkah Pak Antasari. Ya, Pak Antasari mau ngapain, ya kita hormatin gitu. Kalau beliau langkahnya itu bermasalah secara hukum, dianggap mencemarkan apa segala macam, silahkan tempuh hukum, tapi jangan mengkait-kaitkan apa yang dilakukan oleh Pak Antasari dikait-kaitkan dengan kekuasaan. Apakah kasus ini masih akan terus dilanjutkan mengingat lawan politiknya sudah kalah begitu? Ini makanya saya tadi tanya urusannya apa ini? Ini urusan hukum karena lama kami persiapkan, gitu loh. Kami kumpulkan CDR Pak Agung Harsoyo sampai saya datangi ke Bandung, saya persiapkan nanti untuk jadi saksi ahli. Saya sodorkan ke Polda, nggak dipanggil-panggil. Akhirnya maju ke Bareskrim. Memang sudah lama, tapi baru kali ini melempar isu langsung ke wartawan. Saya awal dulu bahwa kami terutama dalam rangka memberikan keadilan kepada keluarga korban, maka Pak Antasari membantu untuk mengungkap kebenaran ini. Terus nggak ada urusannya dengan paslon nomor 1 dalam hari pilkada. Gitu loh. Kalau pertanyaannya Mbak Rahmani saya setuju ya. Kita bisa uji ini. Kalau nanti kelihatan dari kami kita tadi sudah lihat ya bagaimana tim kuasa hukum dari Pak SBY karena disebut namanya dan Pak Antasari menyebut nama Pak SBY kan berhak ya kemudian untuk melaporkan. Oh iya, kan? dan sudah dilaporkan. Nah, jadi asalnya begitu. Nah, betul. Artinya sekarang proses sudah berjalan hukum. Ketika persoalan tahan tiba-tiba menguap begitu saja, seperti case kemarin yang katanya ada pembicaraan Pak Ma'ruf Amin dengan Pak SBY yang ternyata kita kejar karena itu melanggar 2 undang-undang dan ternyata akhirnya terus belok ke sana belok ke sini terus malah membawa nama Tuhan. Nah, iya buktinya katanya dari Tuhan. Nah, kalau memang buktinya dari Tuhan, hadirkan pengadilan. Jadi malah urusan begini saja. Baik, kita akan lanjutkan ya. Apakah kasus Antasari Azhar ini kemudian akan menguap seperti itu ya? Kita akan lanjutkan lagi pemirsa pesan-pesan berikut ini. Saya kembali bersama kami dalam pro dan kontra begitu ya. Kan memang. Nah sekarang beneran Pak. Kenapa? Ya. Makanya kan ada bukti dari mana, terus kemudian apa yang disidik itu soal halusinasi ada hantu. Nah sekarang sudah menjadi hantu ya. Ya Pak Masintonnya sekarang ada keperluan begitu ya, pamit dulu. Ya, padahal nanti ketemu juga di pintu tangga. Ya, kalau tadi saya sempat nanya ya, karena kan sebelumnya gencar ini kan, meskipun memang untuk mengungkap kebenaran begitu, tidak bisa dipungkiri ini juga sekaligus menyerang lawan politik begitu ya. Tetapi setelah Agusnya kalah, tidak diserang lagi, malah dipuji-puji. Saya secara tegar mengakui itu baru pertama kalinya. He is a future leader. Jadi saya ingin menjelaskan begini. Saya laporan itu 2011 tentang SMS. Terus 2013 gugat pra peradilan. Jawaban polisi sedang didalami sehingga hakim menyatakan menolak gugatan saya karena memang belum dihentikan. 2014 saya gugat pra peradilan yang sumpah palsu. Juga masih didalami. Begitu pengakuannya dari Polda. Maka kemudian saya fokus ngurusi bebas bersyarat dan ngurusi gerasi. Kemudian sekarang juga karena ini proses di Polda ini nggak jalan-jalan, maka laporan ke Bareskrim lagi. Gitu loh, dengan pasal yang berbeda 418 dan 317. Gitu loh, artinya itu pada posisi persangkaan palsu yang terkait dengan bukti-bukti yang kemudian terbukti tidak ada. Ini dulu kok seakan-akan ada. Gitu loh, itu hak kami untuk memproses itu. Siapkah gitu. juga kalau tadi ditanyakan Pak Rama, siap nggak Pak SBY dengan kasus ini dibuka? Nah sekarang pertanyaan dibalik, siapkah Pak Antasari kalau case-nya semua juga dibuka? Senang sekali. Termasuk ketika case bukan yang case hanya soal pembunuhan, case yang disidangkan secara tertutup yang dengan Rani tadi itu. Ya silakan. Justru Pak Antasari pada waktu sidang tertutup itu dia malah sebenarnya bahasanya gitu agak masgul. Kenapa itu tidak terbuka?
Malah begitu. Soalnya itu sidang yang melanggar norma-norma. Enggak apa-apa, Pak Antasari waktu itu, setelah saya menghandle, setelah PK ditolak itu saya masuk, dia justru menyatakan Mas Gul, kenapa itu tidak terbuka sekalian? Sehingga karena kesannya ditutup, seakan-akan di situ ada sesuatu yang padahal kan nggak ada apa-apa juga Pak Roy, rekamannya cuman apa sih ketawa-ketawi gitu doang kan di hotel gitu. Ada dong. Ada ya? Justru itu. Semua masih ada. Jasa penutup justru itu. Kami menantang dibuka kok. Tidak masalah, buka aja. Justru Pak Antasari Mas Gul karena waktu itu sidang tertutup sehingga merugikan namanya Pak Antasari pembelaannya karena saran saya posisi itu sebenarnya. Gitu loh. Kalau Pak Antasari masih merasa belum mendapatkan keadilan, tempuh ini semua dulu, jangan tiba-tiba nyolot terus. Lah menempuh Pak menempuh laporan polisi. Ya tapi kan begitu di luar, begitu di luar itu soal perasaan apa yang dirasakan Pak. Tadi itu sambil menyelap kita tahu. Saya bukan orang hukum. Saya tahu bahwa apa yang sebenarnya dikemukakan oleh Pak Antasari di luar persidangan itu sebenarnya nggak punya nilai hukum sebenarnya. Cuman ada konsekuensinya akhirnya ketika menyebutkan. Jadi sangat merugikan sebenarnya bagi Pak Antasari. Iya, tapi kalau melihat apa yang disampaikan misalnya bahwa menutus Haritanu untuk kasus Aulia Pohan begitu ya, tetapi ini kan tidak menunjukkan bahwa memang SBY terlibat dalam rekayasa kasusnya begitu. Yang pertama saya pikir bahwa pengakuan itu terlalu jauh ya, karena Pak SBY sendiri yang kita dengar tidak pernah mengutus yang namanya Haritanu ke sana dan bahkan sudah dibantah sendiri oleh Haritanu yang kabarnya juga kita dengar akan juga melaporkan Pak Antasari atas tuduhan tersebut. Jadi memang ada hal yang menjadi sangat janggal di dalam proses ini bahwa yang dilaporkan oleh Antasari bersama Bang Boyamin sebagai kuasa hukum itu kan tidak menyebut orang. Kalau memang kemarin dia jantan, langsung aja laporkan SBY, tuduh aja SBY, tuduh Haritanu, tuduh siapa lagi yang disebut-sebut sama dia. Tapi ada banyak hal-hal yang disebutkan oleh Antasari juga yang tidak berkaitan dengan kasusnya dia. Contohnya menyebut nama Mas Ibas segala macam. Ini kan menjadi sangat tidak berada di frame hukum. Artinya memang dia sedang bermain politik. Nah sekarang kita ambil langkah hukum atas sikap beliau dan kita laporkan ke Baris. Baik, Antasari kan orang hukum juga nih ya, Pak Boyamin. Kalau sampai melempar isu bahwa Haritanu datang begitu ya, harusnya punya bukti dong. Pasti Antasari sadar tidak bisa berkata begitu tanpa bukti. Kalau memang ada orang berkunjung dan yang berkunjung yang disebut itu ada penjaganya, ada istrinya, ada pembantunya, dan nyatanya nanti pasti saya yakin itu akan terungkap memang ada yang berkunjung, kan itu kan. Kalau pembicaraan saya tidak tahu karena belum kenal waktu itu apa yang dibicarakan. Nah, yang mengalami kan Pak Antasari, maka yang diungkapkan Pak Antasari saya percaya aja kan gitu. Ini persis sekali dengan kemarin ketika misalnya ada orang yang kemudian melihat ada Kiai Haji Ma'ruf Amin sedang teleponnya pun melalui ADC-nya, melalui seseorang namanya Pak Hidayat, kemudian telepon itu dari ADC-nya Bapak, ya kemudian orang itu mereka ini isinya ini sampai kemudian nyebut isinya itu pesanan fatwa. Ini kan mirip-mirip juga ini. Tapi emang benar berkunjung begitu. Ya itu sudah dibantah oleh Pak Haritanu juga. Lewat kuasa hukumnya kan sudah membantah dan bahkan katanya akan melaporkan. Justru itu Haritanu juga sudah menyatakan kalau dilaporkan kan pasti akan dilakukan penyidikan. Dipanggillah orang-orang segala macam, termasuk penjaganya, termasuk pembantunya, termasuk yang bersangkutan akan dikonfirmasi. Ketika di BAP kan akan menyampaikan semua. Oh iya. Dan konsekuensi hukumnya kan bahwa nanti ketika Antasari tidak bisa membuktikan, ya dia akan menjadi terpidana kembali. Iya, tidak masalah. Itu juga konsekuensi hukum. Pak Antasari sudah pengalaman. Pak Antasari sudah begitu percaya diri, Antasari sudah begitu percaya diri tidak akan tersambut hukum lagi karena ada yang. Ya mungkin karena itu. Ini negara hukum. Ada penguasa. Negara hukum apapun ada konsekuensinya. Atau memang punya bukti Antasarinya. Memang punya bukti kalau saya sebagai kuasa hukum. Kenapa tidak berani melaporkan Pak SBY, melaporkan Haritanu langsung ke Barreskrim? Kenapa dia melaporkan proses penyidikan? Itu belum proses penyelidikan. Ya, kenapa melaporkannya ke wartawan? Mengapa nggak melaporkannya ke? Nanti proses penyidikan Pak Antasari kan akan dipanggil di BAP sebagai saksi korban. Nah di situ akan disebutkan seperti barangkali yang akan disampaikan begitu juga. Susu disampaikan menjadi jauh korelasinya ketika dia melaporkan proses penyelidikan terus Pak SBY yang dibawa-bawa kaitannya opo? Apa yang dia rasakan? Berarti memang Pak Antasari sedang
jangan bermain perasaan, jangan perasaan yang sama. Bukan. Karena pilkadanya besoknya. Kalau pakai saksi korban. Nggak kita pakai menurut istilah ini ya. Ngapain kasusnya ada di Pak Antasari, barangnya dikirim ke Pak SBY. Nah itu dia. Sama aja tadi seperti ini. Kok Pak Antasari katanya tadi pasti tidak jadi tersangka karena yakin karena tadi melindungi kekuasaan. Ya sama aja itu sama. Akhirnya kayak saling berbalas pantun ini namanya. Tetapi yang jelas bagi kita gerasi yang diterima oleh Pak Antasari sekarang menjadi bermasalah dan sudah layak dicabut oleh Presiden. Silakanlah gugat ke PT. Nah itu dia. Silakan. Tapi kalau yang pasti Pak Boyamin tetap akan mengungkap kejanggalan-kejanggalan ya dalam persidangan kasus Antasari. Kita nantikan saja ya pemirsa, apakah kasus ini terus terungkap sampai tuntas ataukah menguap begitu saja ya. Saya Rahma Sarita, selamat malam, sampai jumpa.